Assalamualaikum. Kami sekarang berada di Sumeneb dan bersama kami ada kegiatan bersama Habib, para habaib dengan Tuan Guru di rumah ini, guys. Nah, kita lihat gimana pembicaraan, diskusi, dialog di dalam itu. Ayo kita ikuti. Antum ke sana. Masuk aja ke sini. Cahaya pertama saya melihat Yaman. Cahaya yang kedua saya melihat Syam. Cahaya yang ketiga saya melihat Rom. Apa maknanya? Ketiga negeri ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cahaya pertama saya melihat Yaman. Doa Nabi, Allahumma barik lana fi Yamanina. Al-imanu fi Yaman. Kata Nabi, semua negeri itu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cahaya yang kedua adalah Syam. Ketika Hirqal mendengar bahwa Abu Sufyan datang, panggil undang Abu Sufyan ke istana. Dialog antara Abu Sufyan dengan Hirqal diabadikan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Lalu kemudian Hirqal bertanya, dari mana kamu datang? Abu Sufyan menjawab, saya datang dari Mekah. Apakah betul di sana ada seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi? Ya. Apa yang dia ajak? Dia ajak kami hanya menyembah Allah, menyambung silaturahim, berbuat baik. Apakah ada nenek moyangnya yang menjadi raja-raja? Tidak ada. Kenapa Hirqal bertanya demikian? Hirqal ingin bertanya, kalau ada nenek moyangnya yang raja, berarti dia mengaku nabi karena ingin mengembalikan kerajaan nenek moyangnya. Ternyata tidak ada. Dia hanyalah seorang yang diutus Allah. In ana illa bashar, aku hanyalah seorang hamba yuha ilayya, tapi aku diberikan wahyu Allah SWT. Lalu apa kata Hirqal? Lau sadaqta ma qulta, seandainya benar yang engkau katakan, la yamtaliku mawdi'a qadamayya hadha, dia akan menguasai tempat berdiriku ini, kata Hirqal. Kalau betul yang kau katakan wahai Abu Sufyan, maka laki-laki itu akan menguasai tempat berdiriku ini. Tempat berdiri Hirqal itu adalah kota Damaskus, Suriah sekarang. Suriah, 4 negeri Syam, Palestina, Lebanon, Suriah, Yordania, sama-sama bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu kemudian satu cahaya lagi, itu adalah Rom. Ada yang mengatakan bahwa Rom itu adalah Konstantinopel. Maka itulah yang disabdakan Nabi, la tuftahannal Konstantiniyah, Konstantinopel akan dibebaskan, akan diislamkan. Wala ni'mal amiru amiruha, panglima yang terhebat adalah panglima perangnya. Wala ni'mal jaisyu dzalikal jaish, dan pasukan terhebatnya juga pasukan itu. Kapan ucapan Nabi itu baru terwujud? Sab'umi'at di sana, 700 tahun, di tangan seorang laki-laki bernama Muhammad Al-Fatih, anak dari Murad II. Begitulah Allah mau mewujudkan. Jadi yang diucapkan Nabi itu tidak serta-merta terwujud dalam kedipan mata, tapi melalui proses yang panjang. Tapi bukan berarti saya mengatakan bahwa ambulan ini mesti terwujud 700 tahun ke depan. Insya Allah berkat kebersamaan kita, yadullah ma'al jamaah, kekuasaan akan diberikan Allah bersama jamaah. Iyyakum wal furqah, jangan sampai kamu berpecah belah. Kalau yang mau kita lihat adalah persamaan, maka amat sangat banyak sekali persamaan. Saya datang dari Pulau Sumatera, Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani dari Pulau Madura, bahasanya berbeda. Beliau gantengnya banyak, saya ada ambil sedikit. Beliau kakak kelas saya, tapi ada persamaan. Kami sama-sama di Al-Azhar, sama-sama di Sudan, sama-sama di bidang dakwah. Kalau mau lihat persamaan, tapi kalau mau lihat perbedaan, saudara kandung, satu ayah, satu ibu, satu rahim, kembar. Yang kembar pun banyak perbedaannya. Jadi tergantung kita berjamaah ini mau lihat persamaan atau perbedaan. What is in the name? Apalah arti sebuah nama? Tapi nama luar biasa. Nama yang dipilih bukan nama suku, bukan nama bangsa, bukan nama daerah. Yang dipilih adalah makarimul akhlaq. Bagaimana tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW? Apa kata Allah ketika memuji Nabi Muhammad? Wa innaka la'ala
khuluqin azim, akhlak yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah kita itu target visi misi berakhir pada akhlak. Salat, tegak, ruku, sujud, i'tidal, tasyahud, salam, tapi akhir daripada salat adalah akhlak. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Fahsya tidak baik, munkar pun tidak baik. Apa beda fahsya dengan munkar? Fahsya kejahatan seksual, munkar kejahatan non seksual. Karena ada orang yang sangat dermawan, baik, tapi gatalnya luar biasa. Tapi ada pula orang yang secara uang dia bakhil, pelit, dan secara seksual orangnya santun. Kita ketika sholat yang diinginkan adalah akhlak, selamat dari kejahatan seksual fahsya dan selamat dari kejahatan non seksual munkar. Puasa dari mulai min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, target daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Lagi-lagi akhlak. Bagaimana dengan haji? Dari mulai bir'ali, labbaik Allahumma hajja, tawaf, sa'i, tahallul, bermiqat, lalu kemudian pada tanggal 8 berniat lagi, 9, 10 pada Arafah, Musdalifah, Mina, melontar jumrah, tawaf ifadah. Tujuannya cuma 3. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Rafatha kejahatan seksual, fusuqa kejahatan non seksual, jidala kejahatan lisan dan lidah. Semua daripada ibadah kita ini adalah akhlak. Mudah-mudahan Al-Faqir Abdul Somad tidak hanya sekedar berceramah, tapi yang dia sampaikan itu juga menjadi darah daging berakhlakul karimah. Al-Faqir mohon maaf atas segala kesilapan, kehilapan, intonasi suara yang terlalu tinggi, tidak tepat, kurang adab. Mudah-mudahan para habaib, para masyayikh, para alim ulama memberikan maaf kepada Al-Faqir. Tapi kesempatan yang baik ini Al-Faqir amat sangat bersyukur, berterima kasih. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu fakafi'uhu, balaslah kebaikannya. Baik lam tajidu, kalau kamu tidak mampu membalasnya, fadu'ulahu, doakanlah. Al-Faqir mendoakan apapun yang diminta, insya Allah akan Al-Faqir lakukan. Selain daripada doa, nanti kita akan buatkan video endorse, kita akan posting di Instagram Ustaz Abdul Somad yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow, tolong follow. Itu sudah. Nanti kita akan buatkan video, saudara dimanapun berada, mari kita support Markas Makarimul Akhlak, lengkap dengan gambar ambulannya, sosialnya, membantu dari dikatakan Habib, membantu janda-janda yang tua-tua saja, menyelamatkan anak-anak semua. Dan kita akan support, jangan lupa, mari kita salurkan donasi melalui nomor rekening berikut ini. Ingat, malaikat maut sudah dekat. Itu yang dapat Al-Faqir laksanakan. Maka semua yang kita lakukan ini, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, tidak mencari dunia, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Azhar, Syekh Abdul Halim Mahmud, dan beliau adalah zuriat Rasulullah SAW dari Al-Husaini. Syekhul Azhar yang sekarang, Syekh Ahmad At-Tayyib, itu juga Itratul Nabi, zuriat Rasul dari Al-Hasani. Maka nama ujungnya Al-Hasani. Sedangkan Syekh Abdul Halim Mahmud Al-Husaini. Sedangkan Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi itu juga dari Ahlul Bait, ujung namanya Al-Husaini. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi Al-Husaini. Kata Syekh Abdul Halim Mahmud, sejak dari awal sejarah Islam sampai akhir memang tidak pernah bisa disatukan dalam satu manhaj. Ada yang dia rasional saja, pikirannya, itulah dia Mu'tazilah. Ada yang terikat kepada nas saja, nasiyun, itulah dia golongan daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, terikat kepada nas. Tapi ada yang irfaniyun, itulah dia kalangan mutasawwifin, sufiyah. Mereka mengandalkan kepada riya Allah, zikirnya, sholawatnya, mendapatkan ilham, fuyudur rahman dari Allah Subhanahu wa taala. Baik yang melalui rasional akal, maupun yang melalui nas, maupun yang melalui qalbu, cahaya yang dititipkan Allah di hati seorang wali Allah. Maka ketiga-tiganya, kata Syekh Abdul Halim Mahmud, akan disatukan dalam satu titik. Titik apa itu? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Air yang tidak bercampur apa-apa di dalamnya, air ini akan disebut dengan air zanjabil karena ada jahe di dalamnya.
Ustaz kok tahu? Saya sudah cicipi di kamar tadi. Subhanallah. Karena dia bercampur dengan teh orang sebut syai, dicampur dengan kopi disebut dengan kohwa. Tapi ketika air itu murni tidak bercampur apa-apa, orang akan menyebutnya sebagai al-ma'ul khalis, air yang ikhlas. Ketika berat timbangan, tidak masuk boninya, tidak masuk sampahnya, maka tertulis di situ al-wasnul khalis. Orang kita menyebutnya netto. Kalau beratnya campur, bruto. Kalau bersih, netto. Al-wasnul khalis. Maka insya Allah hati-hati yang tulus ikhlas, dia akan bersama dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fakir Ustaz Dr. Ahmad Fauzi Tijani, kita yang berada di sini dari berbagai macam latar belakang, pendidikan, keluarga, bahasa, suku, bangsa, mengajukan kita. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina. Tolong doakan Al-Fakir as-sidqa fil qaul, al-ikhlas fil amal, supaya omongannya jujur dan hatinya tulus ikhlas. Pada bab ikhlas itulah kita akan bersama. Itulah mengapa para ulama ahli hadis ketika menulis kitab hadis, hadis yang pertama adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena sesungguhnya kita hanya akan mendapatkan apa yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah agaknya yang dapat Al-Fakir sampaikan, bukan karena keterbatasan waktu, tapi karena memang bahan sudah habis. Akhirnya Al-Fakir tutup dengan pantun penutup dengan kapuyu di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Allahumma salli ala Muhammad. Silakan dan kekhilafan. Aku qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. A'tadzir ala kulli taqsir. Aku qawli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran li fadilatil Ustaz Dr. atas semua tausiahnya kepada kami. Dan kalau dokter, kalau Profesor Sobat tadi menyampaikan tentang Abdul Halim Mahmud, Dr. Halim Mahmud, saya teringat juga kepada perkataan Dr. Abdul Halim Mahmud. Beliau mengatakan ar-rihlatu laysat mushkilah walakin ar-ruju' min ar-rihlah la hiya al-mushkilah. Tentunya kehadiran kita ke sini ini sangat menyenangkan sekali, ya. Nggak ada problem, nggak ada beban apa-apa. Tapi sepulangnya dari tempat ini ada sebuah beban, karena ada sebuah pesan, ya, untuk mensukseskan makarimul akhlak. Insya Allah. Tapi insya Allah bukan menjadi sebuah beban yang akan memberatkan punggung-punggung kita, tapi justru itu insya Allah akan menjadi beban yang akan meringankan punggung-punggung kita insya Allah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal Terima kasih alamin. banyak kepada Ustaz, kepada Profesor Somad dan juga Syekh Ahmad Tijani, Fauzi Tijani atas kehadirannya pada malam ini. Dan pada jemaah sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, baik atas nama tuan rumah dan atas nama Forum Komunikasi Makarimul Akhlak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tempat ini tidak sesuai untuk kedudukan antum, untuk lam yatasib li makanikum wa li karamatikum jami'an. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang membutuhkan apa namanya, tiket wakaf, ya, atau donasi untuk pembangunan Makarimul Akhlak, bisa menghubungi Dr. Abdul Qadir Bahdis. Tentunya harapan ini bukan hanya pada pertemuan malam ini saja, tapi insya Allah akan dilanjutkan pada event-event yang lain, pada kesempatan-kesempatan yang lain. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, sebagai informasi awal bahwa setelah pertama pertama ada donatur yang sudah memberikan, walaupun belum kita terima tapi sudah. Sudah selesai dah. Kelas. Sudah selesai.
Terima kasih guys. Terima kasih guys. Iya. شكرا جزيلا على كل اهتمامكم إياي وإيانا أجمعين على هذه النية الصالحة. جزاكم الله خيرا كثيرا وجزاكم الله أحسن الجزاء. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.